Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Kemuning TV. Kembali bersama saya Muhammad Azmi dalam Dialog Kemuning. Dan bahagia sekali rasanya saya Muhammad Azmi malam hari ini bisa bersama Anda memberikan informasi terkini, terupdate pastinya. Dan malam hari ini saya ditemani oleh Ibu Dr. Nanik sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Selamat malam Ibu. Malam Mas Asmi. Gimana kabarnya? Baik. Baik, kita di tengah bulan Ramadan dan musim virus. Capek nggak, Bu? Enggak kok. Enggak. Ini udah tuntutan ya. Udah tuntutan. Nah, ini Bu Dr. Nanik, saya punya beberapa pertanyaan nih terkait dengan tugas-tugas Ibu bersama tim di Dinas Kesehatan, bersama juga tim dari Satgas COVID-19. Cuma sebelumnya saya mau nanya dulu, Bu. Mendapat tugas besar di tengah perjuangan pandemi. Ibu ini kan di tengah-tengah perjuangan melawan pandemi diangkat menjadi PLT Kepala Dinas Kesehatan. Rasanya gimana, Bu? Rasanya kalau dibilang rasa ya berat, tapi karena saya itu memang barang barang lama stok lama barang baru ya. Stok lama barang baru ya. Jadi saya menikmatilah karena memang asal usul saya, besar saya, tua saya ada di kesehatan. Jadi secara prinsip sudah mempersiapkan semuanya ya, Bu ya, sudah mengikuti alurnya. Jadi ketika ditugaskan ya sudah tinggal berjalan saja, kurang lebih gitu ya, Bu ya. Ya, karena saya sebelum masuk di Dinas Kesehatan kemarin per 1 Mei saya memang sudah mendapat tugas dari gugus tugas bahwa saya di bagian divisi manajemen pelayanan, sehingga saya agak mengikutilah sebelumnya. Jadi artinya sudah tinggal berjalan saja ya, Bu ya, nggak ada hal-hal baru yang bikin kaget ya, Bu ya. Enggak. Nah, terus kita bicara soal penanganan pandemi COVID-19 ini. Kalau sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang secara keseluruhan, Bu, dan khususnya di Dinas Kesehatan itu sudah sejauh mana, Bu? Kita sudah berupaya semaksimal mungkin ya untuk masyarakat ya. Contohnya kita itu punya beberapa kebijakan yang mungkin kabupaten lain tidak punya. Kebijakan yang paling diapresiasi juga dengan provinsi bahwa kita Ibu Bupati khususnya sebagai Ketua Satgas itu punya kebijakan bahwa begitu pasien dinyatakan reaktif positif rapid, kita langsung isolasinya di dalam rumah sakit. Jadi tidak isolasi di rumah masing-masing. Kalau di ketentuan Kemenkes, isolasi itu di rumah masing-masing. Kenapa kita langsung mengambil keputusan bahwa harus di rumah sakit? Karena satu didasarin oleh masyarakat kadang-kadang belum terlalu sadar tentang isolasi itu seperti apa. Takutnya mereka kalau dibiarkan keluyuran. Akhirnya banyaklah orang yang tertular dengan tidak tahu bahwa dia juga tertular. Betul sekali. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi ya, langkah-langkah yang mesti diambil oleh pemerintah, cuma kita kan harus bicara melihat ke segi persiapan. Kita tahu betul di awal waktu itu, jangankan pemerintah yang skupnya pemerintah daerah, pemerintah pusat pun saya rasa kaget, kewalahan, masih bingung harus berbuat apa. Nah, dulu itu di awal ada yang positif. Kesiapan kita itu udah sejauh mana, Bu, secara sarana dan prasarana, terus visi ke depannya harus seperti apa? Jujur awal-awal dari sarana prasarana memang kita agak kewalahan ya, karena memang ini penyakit kan nggak diduga, datangnya tidak pamit, nggak ketok saya mau masuk atau gimana ya. Memang jujur awal-awal kita agak kelabakan juga, ditambah juga pimpinan kita paling atas lah gitu ya, masuk rumah sakit. Betul. Juga. Jadi kita itu bingung, takut, tapi ya gimana ya gitu. Ya. Kalau saya bilang ke teman-teman, kalau kitanya sendiri takut, bingung dan macam-macam lah gitu, terus masyarakat harus takut ke siapa, bingung ke siapa gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus sebagai garda terdepan di dalam pandemi ini, kita semuanya juga harus berjibaku. Bagaimana kita menenangkan masyarakat, khususnya masyarakat itu jangan sampailah dia
merasa panik, tapi juga jangan sampailah terlalu cuek ya. Betul. Gitu. Jadi kita panik tidak boleh, cuek juga tidak boleh gitu. Nah, itu Bu, kalau bicara secara dari segi sosial ya, masyarakat sendiri sudah sejauh mana sih Bu teredukasi sampai saat ini bahwa virus itu ya berbahaya, karena kita nggak pernah bisa melihat dia ada di mana, bagaimana dia bisa hinggap di tubuh kita. Ya, ini tugas kita bersama, bukan tugas orang kesehatan aja. Tapi kita tetap sebagai garda terdepan, kita harus berjibaku, benar-benar berjibaku ya, karena bagaimanapun juga kita tidak tahu, sebelah juga Mas Ismi juga nggak tahu nih saya, Mas Ismi ini positif apa tidak nih ya. Tapi saya jamin saya sudah negatif gitu ya. Saya tenang kalau wawancaranya sama dokter. Gitu, karena memang pada waktu dinyatakan ibu pertama kali disiarkan ibu itu positif, saya itu deg-degan. Karena apa? Pagi saya bersama beliau itu hampir 2 jam. Ketemu Pak Aang, ketemu Herlin gitu ya. Jadi jujur hari pertama saya sempat, aduh gimana saya, tapi bagaimanapun kita juga orang kesehatan harus tenang. Ya, jadi apa ya, di awal itu waktu itu logika masyarakat mungkin berpikir sekelas ibu bupati, pejabat-pejabat aja bisa positif, bagaimana dengan masyarakat biasa gitu yang interaksinya udah nggak karu-karuan gitu ya Bu ya. Nah, untungnya saya sendiri melihat sih gimana langkah-langkah cepat dan tepat yang dilakukan sama Sim Satgas, Dinas Kesehatan dan sebagainya. Tapi kan sampai sekarang juga kalau kita lihat ya Bu ya, masih banyak masyarakat yang kalau sore itu ngabuburit tanpa memikirkan social distancing, terus tanpa masker. Nah itu capek nggak sih Bu tim dari pemerintah daerah ini? Capek sih, capek ya. Tapi gimana pun juga kita harus tetap bekerja keras lah. Memang benar PSBB di Karawang ini PSBB yang sangat longgar menurut saya ya. Kita ambil contoh pada waktu di Korea. Kenapa Korea itu negara paling cepat untuk memulihkan? Karena rakyatnya sadar, dia datang ke tempat kesehatan mau memeriksakan dirinya, sehingga Korea dinyatakan paling cepat ya. Nah, saya juga berharap kepada masyarakat, ayolah kita ini berantas corona ini bersama-sama ya. Kenapa sih dilakukan PSBB itu kan? PSBB dilakukan kenapa sih kok 2 minggu? Itu ada ceritanya ya, karena virus ini memang masa inkubasinya itu 2 minggu, sehingga diharapkan pada waktu 2 minggu kita tidak bergerak, diharapkan si corona ini juga tidak bergerak gitu, diharapkannya seperti itu. Karena itu penting sekali Bu ya, karena semua orang saya rasa kita semua juga inginnya segera keluar dari ini ya, biar bisa hidup normal lagi. Capek Bu, kebayang kalau orang-orang kesehatan seperti kita juga yang di media ngerasain capek yang sama Bu, susah cari narasumber dan sebagainya. Nah mudah-mudahan masyarakat ini segera teredukasi, memiliki kesadaran yang lebih baik lagi ya untuk bisa ya menjaga jarak, menjaga kesehatan dan sebagainya. Bu Dokter, nanti kita lanjutkan lagi obrolannya, dan pemirsa jangan kemana-mana, selesai jeda pariwara berikut kita masih akan tetap kembali, tetap bersama kami di Dialog Kemuning. Ya pemirsa, kembali bersama kami di Dialog Kemuning, dan saya masih bersama dengan Ibu Dokter Nanik, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Nah Bu Dokter, kembali ke kesiapan di sisi sarana dan prasarana ya di Karawang sendiri. Waktu itu kan saya ingat betul ya, di awal itu saat gubernur menyampaikan kepada masyarakat tentang beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan di Jawa Barat. Waktu itu kan belum ada rumah sakit di Karawang ya yang disarankan oleh gubernur. Cuma beberapa saat kemudian justru saya perhatikan Karawang rumah sakitnya paling banyak Bu yang memiliki rumah sakit rujukan. Nah itu sebetulnya memang didesak oleh pemerintah atau mereka secara memiliki kesadaran masing-masing? Sebenarnya tidak ada desakan dari pemerintah, karena memang semua rumah sakit di Karawang ini, baik swasta atau pemerintahnya, mereka itu melayani jaminan kesehatan yang memang dibiayai pemerintah. Jadi pada waktu ini terjadi, kebingungan ada.
Tapi waktu itu saya langsung kumpulkan pada waktu saya masih di Pemda dan saya ditugasi menjadi divisi pelayanan kesehatan. Saya kumpulkan rumah sakit bahwa tidak ada rumah sakit yang tidak mau menerima, dan mereka memang pada prinsipnya karena saya ini stok lama ya Mas Ilmi ya, stok lama, sehingga pada waktu saya bilang semua rumah sakit swasta harus ikut terlibat, dan meskipun cuma 1 bed, 2 bed gitu ya, karena memang itu perlu ruangan yang khusus sehingga tidak ada masalah. Tapi sekarang Mas, kita sudah fokuskan bahwa RSUD dan rumah sakit paru yang milik pemerintah kita sediakan di gedung paling belakang. RSUD itu di satu gedung itu ditutup khusus untuk COVID itu sebanyak 110 bed. 110 bed. Ya, terus rumah sakit paru yang terletak di Jatisari itu ada 65 bed. Jadi saya rasa kita tidak akan kewalahan ya, semoga tidak kewalahan lah, kita jangan terlalu sombong. Karena kita juga punya cara pengobatan yang lebih efektif dan lebih cepat. Contohnya pada waktu Ibu Bupati masuk ke rumah sakit, dan beliau lah awal-awal memang masuk rumah sakit, itu long of stay-nya satu pasien itu sekitar 27 sampai 28 hari dia dirawat di dalam rumah sakit. Tapi dengan adanya sekarang kita sudah punya alat sendiri untuk memeriksa PCR-nya. Kita taruh di rumah sakit paru karena memang untuk kedepannya rumah sakit paru lebih membutuhkan alat itu. Long of stay dari satu pasien itu cuma sekitar antara 5 sampai 7 hari saja. Ya. Jadi betul-betul memiliki kelebihan-kelebihan ya dalam setiap kebijakan yang diambil itu. Nah, termasuk dalam situasi kaget Bu ya, Ibu Bupati beserta jajaran ini kan beberapa orang positif waktu itu. Terus juga mau tidak mau pemerintah secara keseluruhan berbagai sektor harus membuat kebijakan yang menenangkan masyarakat. Nah, itu penanganannya gimana Bu waktu itu? Saya bisa Ibu gambarkan nggak waktu itu gimana paniknya sih teman-teman di pemerintah? Panik. Bahkan kita juga sempat membuat tenang lah untuk tenaga kita yang ada di puskesmas ya, karena puskesmas kan garda terdepan, ketemu masyarakat langsung gitu. Saya bilang kalau kitanya panik, terus mereka harus kemana untuk nutupin kepanikannya. Tapi alhamdulillah kok puskesmas siap, dinas kesehatan siap, dan rumah sakit siap. Ya, dan waktu itu juga banyak banget Bu video-video hoax yang beredar ya Bu ya, dari pasien yang dengan protokol COVID yang diangkut katanya di salah satu perumahan di Karawang, ternyata bukan. Nah, itu tim sendiri waktu itu gimana mengatasi berita-berita seperti itu Bu? Nah, inilah kecanggihan dari komunikasi ya. Salah satunya yang menyebabkan ini semua menjadi hingar-bingar ini ya, menurut saya ini adalah medsos ya. Medsos ini pengaruhnya sangat besar. Padahal pada waktu itu ada yang sampai dikubur di suatu tempat rame-rame gitu ya. Itu cuman hoax aja gitu. Kalau pada waktu itu saya bilang udahlah jangan nonton medsos gitu ya. Salah ya? Salah nggak ya? Tapi kita nggak bisa berhenti dari medsos kayaknya ya. Malah saya sekarang ini akhir-akhir jempol saya ini udah merasa agak bahal nih kan. Karena saya itu paling apa ya? Saya kalau mendapat kabar itu saya itu paling cepat untuk membalas atau gimana gitu ya. Jadi harapan saya sama, ini dulu kita pernah pada waktu SARS ya, yang burung itu ya, H5N1. Pada waktu itu juga semua juga mengalami kepanikan, tapi pada waktu itu belum ada yang namanya WA, yang namanya dulu cuman ada mungkin paling mentok itu BlackBerry ya. Dan BlackBerry tidak bisa mengirim gambar, sehingga kurang seru lah kalau nggak ada gambar gitu ya. Tapi dengan adanya WA segala macam ya, sekarang ini medsos sangat pengaruh besar terhadap kehidupan kita semua. Nah, terus sejauh ini kan dengan perjalanan yang dilalui oleh pemerintah daerah, terus kemudian juga sarana dan prasarana yang terus ditunjang secara maksimal, capaian kita sendiri kan kalau angka sih masih fluktuatif ya Bu ya, masih ada yang positif terus bertambah. Cuma kalau dari sisi medisnya itu ada peningkatan nggak sih Bu sebetulnya? Sebenarnya tidak terlalu, paling banyak itu pada waktu Ibu dan beberapa kepala SKPD itu yang masuk.
Setelah itu penambahannya paling satu. Dan kemarin baru masuk satu lagi, sudah lama diam di posisi 16-17. Beberapa hari ini masuk satu, dan terakhir kemarin juga satu masuk. Jadi sekarang ini saat ini jumlah COVID di Kabupaten Karawang itu berjumlah 20. Ya, artinya kalau secara medis justru ada peningkatan yang ke arah positif ya Bu ya. Secara penanganan juga hasil daripada karena kita uber-uber. Kita uber-uber coronanya di Kabupaten Karawang. Jadi kita sudah mulai minggu ini dari hari Senin itu kita uber-uber coronanya supaya takut sama kita gitu ya. Jangan kita yang diuber-uber dia gitu. Jadi kita roadshow ini pertama di pasar. Kita kenapa sasarannya pasar? Karena memang ini saatnya pasar itu orang berkumpul. Betul. Gitu ya. Kalau kita ngedatengin satu-satu kita habis tenaga dan terlalu waktunya lama. Sehingga hari pertama kita datang ke Pasar Baru Karawang gitu ya, dan kita mendapatkan reaktif positif rapid itu 2. Terus hari kedua kita itu di Pasar Johar, antusiasnya lebih lagi meningkat karena mungkin Pasar Baru itu kita baru pertama kali gitu ya. Pasar Johar kita meningkat lagi, mendapat reaktif positif 1. Setelah dari Pasar Johar kita berangkat lagi ke Cikampek. Di Cikampek juga meningkat, dapat 1 gitu ya. Dari Cikampek kita lari lagi ke Dengklok, dapat juga 1. Dan ini masih dalam proses penyembuhan di rumah sakit. Jadi kalau kita begitu dapat 1, langsung kita ambil swab di tempat, masukin rumah sakit sama pasiennya juga. Sehingga 5-7 hari dia kalau dinyatakan negatif ya dia akan pulang, tapi kalau dinyatakan positif pengobatan selanjutnya. Berarti biar corona yang capek ya Bu ya. Kita uber-uber dia supaya jangan nakal dia di Kabupaten Karawang gitu. Nah, ngomong-ngomong soal angka itu Bu, dulu juga di awal itu kan Karawang ini jadi kabupaten yang salah satu yang ODP-nya itu tinggi sekali waktu itu Bu. Nah, kenapa waktu itu langkah itu diambil? Kenapa bisa terjadi ODP-nya itu sebanyak itu? Nah, kenapa ODP tinggi? ODP tinggi itu berarti orang kesehatan itu bekerja. Kalau ODP-nya rendah berarti orang kesehatannya bobo. Itu ya. Jadi kita temukan ini seumpama zaman ibu ya, zaman ibu bupati masuk, ibu dinyatakan positif. Sehingga orang di sekitar ibu atau orang yang sudah pernah bertemu dengan ibu, kita langsung tracking namanya ya. Kita langsung tracking, kita screening sehingga angka ODP kita tinggi. ODP itu tidak menjadi masalah, bahwa ODP itu adalah bentuk dari kesiapsiagaan kita untuk menangani corona ini. Justru dengan begitu masyarakat juga jadi waspada, apalagi yang sudah berstatus ODP ya Bu ya. Iya. Karena beberapa teman-teman media juga waktu itu sempat masuk ODP Bu. Ya, jujur lah pada waktu minggu-minggu pertama itu semua orang kepingin dites, sedangkan alat tesnya kita juga nggak ada. Iya, masih sangat sulit waktu itu. Masih sangat sulit. Nah, berarti dengan perkembangan penanganan sekarang ini, artinya pemerintah ini bukan lagi bicara soal siap tidak siap ya Bu ya. Kalau siap sih udah siap. Siap. Tinggal kita bertarung dan memastikan kemenangan itu ya Bu ya. Iya betul. Dan saya berharap kemenangan ini secepatnya hadir di Kota Karawang, karena bagaimanapun juga akan merugikan semua orang. Kami dari tenaga kesehatan kecapean gitu ya. Dan terakhir yang menjadi paling kasihan itu masyarakat. Masyarakat otomatis ekonominya juga akan terdampak. Betul. Ekonomi terdampak, terus juga jadi singgungan di masyarakat juga semakin kuat. Emosi meningkat. Cepat tersinggung ya. Ada informasi bantuan sedikit, langsung marah gitu. Padahal saya rasa ya kita harus mengukur dirilah tentang bantuan sosial itu ya. Kalau memang kita sudah mampu dan tidak layak untuk diberi bantuan, ya lebih baik janganlah, kita lebih fokuskan ke orang yang butuh dengan bantuan tersebut. Oke. Bu Dokter, nanti masih ada satu segmen lagi, kita lanjut lagi obrolannya, dan pemirsa masih ada hal menarik yang akan saya bahas dengan Bu Dokter Nanik. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Kemuning.
Ya pemirsa, kembali kita masuk segmen terakhir di Dialog Kemuning. Saya masih bersama dengan Bu Dokter Nanik. Nah Bu Dokter, kita bicara lagi soal pandemi COVID-19 ini. Semua kan terganggu ya, semua pelayanan terganggu, semua sektor saya rasa, ekonomi, terus kemudian pemerintahan semua terganggu. Nah kalau di Dinas Kesehatan sendiri ini kan ya kinerja sehari-harinya harus aktif ke masyarakat ya Bu ya. Artinya ya ada posyandu, terus juga program-program lain yang mengharuskan tim Dinkes ini terjun ke masyarakat. Nah, selama masa pandemi ini program-program yang seperti itu gimana nasibnya Bu? Nasibnya ya, kalau posyandu ditunda dulu ya. Tapi tetap imunisasi tetap berjalan, imunisasi buat anak kecil ya. Mereka imunisasi di puskesmas atau kalau tidak bidan-bidan datengin itu ke rumah masing-masing gitu. Saya rasa kan kalau posyandu mengumpulkan orang banyak, kita sendiri bilang jangan ngumpulin orang, masa kita ngumpulin orang ya? Ya, apalagi posyandu ini kan bayi, terus ya rentan sekali ya Bu ya. Nah, selain itu juga kan puskesmas, terus kemudian rumah sakit, ini ekstra banget ya Bu ya. Kalau biasanya mungkin hanya menangani pasien yang sudah merasa sakit, terus datang minta obat dan sebagainya. Nah, selama masa pandemi ini ada peningkatan nggak sih Bu? Artinya orang-orang yang paranoid gitu Bu, yang ngerasa aduh kayaknya saya corona gitu, terus datang ke puskesmas minta dites, itu banyak nggak sih Bu? Justru masih tidak terlalu banyak ya. Malah bahkan sekarang kunjungan pasien itu ke tempat-tempat kesehatan agak menurun dibanding sebelum ada corona ya. Menurun. Karena mungkin dia pikir kalau datang ke tempat kesehatan jangan-jangan di situ ada corona gitu ya. Tapi saya menghimbau ke seluruh masyarakat nggak usah takut untuk mendatangin tempat kesehatan. Minimal kita akan selamatin kok semua orang gitu ya. Jadi nggak usah sampai takut berlebihan gitu ya. Tapi juga harus tetap jaga diri. Ya, yang penting menjaga kesehatan diri, terus juga lebih hati-hati dalam beraktivitas, mungkin itu ya Bu. Dan kita harus bergotong royong, semua masyarakat gotong royong untuk bagaimana cepat memberantas ini gitu ya. Mudah-mudahan setelah Lebaran selesai ya Bu ya. Semoga. Walaupun sampai sekarang kalau saya baca di banyak sekali artikel, bahkan para peneliti juga masih belum ada yang secara pasti gitu ya, memastikan kapan ini akan berakhir gitu. Kapan berakhirnya itu apabila masyarakat dan pemerintah bersatu untuk memerangi ini. Nah itu masalahnya sekarang kan masih masing-masing cuek. Iya cuek, tapi mudah-mudahan ke depan bisa lebih maksimal lagi. Nah Bu Dokter, satu lagi, ini kan itu tadi, biar masyarakat ini semakin sadar tentang bagaimana perannya dalam melawan COVID-19 ini, membantu pemerintah bersama-sama. Boleh kasih himbauannya ke pemirsa di rumah Bu? Ya, himbauan saya ke semua masyarakat, mari kita bergotong royong membantu pemerintah untuk membuat virus corona ini keluar dari Kabupaten Kerawang. Jalan satu-satunya adalah kita tetap disiplin dan menggunakan protokol kesehatan. Contohnya pakai masker. Jadi jangan pernah melepas masker dimanapun kita pakai masker ya. Jaga jarak apabila bertemu dengan Mas Ilmi. Jangan salahin ya kalau kita nggak mau deket-deket ya gitu. Tetap kita harus jaga jarak. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya, dengan air mengalir. Terus tetap setelah nanti corona ini keluar dari Kabupaten Kerawang, kita juga harus melakukan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Itu mungkin pesan saya, karena dari dulu saya pada waktu di Promkes untuk membuat masyarakat ini cuci tangan aja itu sangat susah. Dan sekarang semua dapat pelajaran cuci tangan di semua tempat. Iya, mungkin ada nilai plusnya. Hikmah dari corona ini, semua masyarakat bisa cuci tangan dengan baik. Ya, biasanya masyarakat dulu pulang dari pasar ada makanan juga langsung makan ya. Iya. Cuma sekarang kan mau aktivitas apapun sadar sendiri cuci tangan. Iya, betul. Oke Bu Dokter, terima kasih banyak untuk waktunya di tengah kesibukan yang sangat luar biasa, masih memberikan kesempatan saya untuk ngobrol-ngobrol santai di hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita malam hari ini bisa memberikan wawasan baru untuk masyarakat ya Bu ya.
Dan pemirsa di rumah, terima kasih banyak sudah menemani obrolan saya dengan Bu Dr. Nanik. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan wawasan baru dari obrolan tadi. Terima kasih banyak sekali lagi. Jumpa di kesempatan yang berbeda. Saya Muhammad Azmi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.